Jadi pemerintah daerah itu tidak bisa diperintahkan seenaknya oleh pemerintah pusat, meskipun pemerintah pusat memberi subsidi dana kepada daerah. Ya, kalau bagi saya ya retreat itu ya hanya ya ayo kalau mau ya ikut, kalau enggak ya enggak apa-apa, wong tidak ada landasan hukum pelaksanaan dari retreat itu. Nah, jadi kepala daerah itu melaksanakan programnya yang sesuai dengan kesepakatan dengan rakyatnya melalui DPRD. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Sandi Juanita di program On Focus Tribuners. On Focus kali ini kita akan membahas seputar ini statement dari Ketua Umum PDIP, yakni Megawati Soekarno Putri, yang kita ketahui Tribuners jelang jam-jam di mana berlangsungnya retreat kepala daerah yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Memang ini diketahui Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat yang dimana surat perintah kepada seluruh kader khususnya kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda keberangkatan mereka menuju Magelang, Jawa Tengah yang dimana akan dilaksanakan retreat kepala daerah tersebut. Lantas kira-kira apakah nantinya kepala daerah yang mungkin nanti apabila ada yang absen dalam retreat tersebut, apakah ini akan ada konsekuensi hukumnya? Sandi saat ini sudah bergabung bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, sekaligus pakar hukum yakni Dr. Kelly Endro Suryono, SHM Hum. Halo Dr. Kelly, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Gimana kabarnya juga di situ? Alhamdulillah sehat Dok. Terima kasih Dok sebelumnya atas waktunya sudah berkenan join bareng kita di program On Focus kali ini. Ya, terima kasih juga saya diberi kesempatan untuk tampil di sini. Ya. Baik. Dokter Kelly, ini kita ketahui memang berlangsungnya retreat kepala daerah yang dilaksanakan di Magelang. Ini atas perintah juga Presiden RI Prabowo Subianto, bahkan diketahui juga retreat ini juga ada landasan hukumnya seperti itu Dok. Namun jelang berlangsungnya retreat ini memang dikeluarkannya beriringan dengan dikeluarkannya surat dari Ketum PDIP di mana Megawati Soekarno Putri ini meminta atau menginstruksikan seluruh kader terkhususnya kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda keberangkatan. Ini kira-kira seperti apa Dok? Apa sih sebenarnya yang mungkin kalau bisa kita bahas kira-kira yang mendasari Ibu Mega ini kalau kita kira-kira ya ini apa sehingga memutuskan atau menginstruksikan hal tersebut? Silahkan Dr. Kelly. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kepala daerah itu kan juga prosesnya melalui proses politik. Ya. Kalau proses politik itu berarti menyangkut tentang partai politik juga. Nah, kemudian kaitannya dengan acara retret ini, kebetulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu yang ketuanya Ibu Megawati Soekarno Putri itu kan menang di beberapa daerah. Nah, yang sekarang terjadi Partai Demokrasi Perjuangan itu kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kan sedang ada masalah ini. Ketuanya, sekretarisnya, sekjennya lagi punya masalah hukum di KPK. Yang sebetulnya itu sudah lama ya, tapi baru diperiksa sekarang dan sudah ditahan. Nah, mungkin ketua partainya itu merasa tidak terima kok sekjen saya dikenakan tahanan, diproses secara hukum seperti itu. Nah, kemudian dia mengambil kebijaksanaan untuk supaya kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu ditunda dulu keikutsertaan dalam retret yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto itu, Mbak. Baik Dok, artinya memang keluarnya instruksi dari Megawati ini diduga kuat karena buntut penahanan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto kemarin seperti itu. Lantas kira-kira untuk
kedepannya nih Dok, ini kan berjalannya nanti retreat kepala daerah di Akmil Magelang ini kan sampai 28 Februari 2025 mendatang ya, rencananya seperti itu. Iya, iya. Apakah nanti kira-kira adakah kader yang akan tetap mengikuti instruksi jikalau memang Megawati memang tidak berubah pikiran, atau adakah nanti yang kira-kira juga tetap mengikuti retreat ini sesuai dengan perintah atau arahan dari RI1? Silakan. Iya, jadi beberapa informasi yang saya ketahui, yang jelas tidak hadir itu Wali Kota Yogyakarta terpilih, ya, Pak Dr. Hasto, itu tidak hadir, jelas itu. Kemudian tadi saya juga dapat informasi Bupati dari salah satu daerah di Sumatera sana, Masinton, juga tetap tidak akan hadir, ya. Lalu sampai tadi siang saja Pak Pramono Anung dari Jakarta, DKJ itu juga belum ke Magelang. Jadi beberapa memang sudah menyatakan tidak akan hadir. Bahkan informasi yang saya dengar, Dr. Hasto itu sudah sejak awal memang tidak mau hadir dalam acara retreat itu. Ya, itu Mbak. Ya. Ya. Baik, artinya ada beberapa atau sejumlah kepala daerah yang sudah mungkin terkonfirmasi tidak hadir seperti itu. Nah, ini kalau dari sudut pandang hukum sendiri, Dr. Kelly ya, apakah ini kedepannya kepala daerah yang tidak hadir dalam retreat tersebut ini akan ada konsekuensi hukum? Iya, kalau dilihat dari konsekuensi hukum, pelaksanaan retreat ini kan tidak ada dasar undang-undangnya, Mbak. Jadi ini kan ya karena keinginan presiden saja. Kalau kemarin dia retreat terhadap menteri, itu kan menteri jelas bawaannya dia, pembantu dia. Jadi mau nggak mau ya menteri harus ikut. Gitu. Tapi kalau kepala daerah, itu presiden tidak punya garis komando kepada kepala daerah. Sehingga saya lihat kemarin itu ya himbauan saja dari presiden supaya ikut retreat, menyamakan visi, misi, dan sebagainya. Tapi ya tidak mudah, karena presiden dengan beberapa kepala daerah itu kan partainya berbeda. Tidak mudah untuk menyatukan visi misi, kecuali kalau untuk menyatukan program pembangunan, terutama program pembangunan yang dananya berasal dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus itu, it's okay lah, mungkin bisa. Tapi yang kaitannya dengan visi misi pimpinan kepala daerah dari partai yang berbeda, yang tidak mudah untuk disatukan. Itu Mbak. Yeah. Baik, artinya memang jadi beda partai, beda pemikiran, dan juga pemahaman juga untuk mendatang gitu ya Dok ya. Tapi ini kan kemarin juga seluruh kepala daerah ini kan sudah dilantik ya Dok ya, sudah dilantik secara serentak bahkan oleh RI1 gitu. Nah ini apakah artinya kan ketika sudah dilantik dari presiden, mereka sudah terikat dengan aturan, bahkan juga terikat, intinya terikat secara resmi sekali bahkan dari Presiden Prabowo itu. Apakah harusnya bukannya sewajarnya ya Dok ya untuk tetap mengikuti, atau bagaimana ini dari kacamata hukum sendiri? Baik, jadi secara hukum sejak ada reformasi tahun 99 itu Pak Habibie itu sudah memisahkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu bukan bawaannya pemerintah pusat, karena dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya itu. Jadi pemerintah daerah itu tidak bisa diperintahkan seenaknya oleh pemerintah pusat, meskipun pemerintah pusat memberi subsidi dana kepada daerah. Ya. Presiden pun tidak boleh memecat kepala daerah, ya, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, pilkada itu kan. Nah, sehingga kalau tidak melanggar, betul-betul tidak melanggar hukum, kepala daerah itu tidak bisa dipecat. Kalau tidak cocok antara presiden dengan kepala daerah, presiden tetap tidak punya kewenangan untuk memberhentikan seorang kepala daerah. Jadi kalau bagi saya ya retreat itu ya hanya ya ayo kalau mau ya ikut, kalau enggak ya enggak apa-apa, wong tidak ada landasan hukum pelaksanaan dari retreat itu. Itu kalau bagi kepala daerah lu ya, tapi kalau bagi para menteri kemarin kan, menteri itu memang bawaannya presiden, pembantunya presiden ya harus nurut, gitu. Kan gitu Mbak. Ya. Baik, artinya memang
ini karena belum ada ya dok ya, belum ada dasar hukumnya, artinya memang saat ini mungkin dari sisi kacamata hukum, apakah ini akan berdampak ataupun tidak, ini berarti memang ya sudah, seandainya tidak ikut ya Ya, harusnya tidak apa-apa seperti itu ya dok ya. iya betul, iya, iya. Kalau Iya, tidak ikut ya udah nggak apa-apa harusnya. Ya, karena kan daerah itu pembangunan di daerah itu kan merupakan produk dari kesepakatan antara rakyat di daerah melalui DPRD dengan kepala daerah, bukan kesepakatan kepala daerah dengan presiden. Ya. Nah, jadi kepala daerah itu melaksanakan programnya yang sesuai dengan kesepakatan dengan rakyatnya melalui DPRD. Sehingga presiden pun sekarang di dalam sistem pemerintah daerah sekarang itu tidak bisa cawe-cawe istilahnya terhadap pembangunan yang ada di daerah itu. Memang ada pembangunan yang dibiayai dengan dana alokasi khusus itu. Nah, kalau itu memang presiden berhak untuk menetapkan, gitu. Ini misalnya membangun jalan layang dengan dana alokasi khusus, nah presiden boleh. Tapi kalau pembangunan yang lainnya, presiden sudah tidak punya kewenangan lagi untuk cawe-cawe di situ. Begitu, Mbak. Ya. baik. Artinya kalau nanti dari para kader atau kepala daerah PDIP terpilih tidak ikut retreat, PDIP tidak akan disanksi hukum, seperti itu dok? Tidak ada dasar hukumnya mereka akan memberi sanksi kepada PDIP. Kan ini hanya himbauan, hanya undangan. Mari kita kumpul-kumpul menyamakan visi misi, persepsi dan sebagainya. Tapi di dalam undang-undang tentang pemerintah daerah atau yang lebih tinggi di dalam undang-undang dasar misalnya, itu tidak ada kata-kata bahwa kepala daerah wajib mengikuti retreat misalnya. Tidak ada sama sekali itu. Ya, Baik. Kalau ya. dari segi efisiennya ini gitu dok, Ya. ini kira-kira efektif nggak sih dok untuk retreat kepala daerah ini juga dilaksanakan gitu atau menjadi instruksi dari Presiden Prabowo? Kalau dari segi pembiayaan itu sangat tidak efektif. Karena kemarin kan sempat terjadi polemik siapa yang membiayai retreat ini. Dihitung-hitung kemarin itu satu orang biayanya satu hari 2.900.000. Kalau kali 10 hari, kali sekitar 400, kan hanya kepala daerah saja, wakilnya tidak ikut itu. Hanya sekali sekitar 900 orang, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang dulu awalnya itu dibebankan pada daerah, kemudian ditarik lagi ke pemerintah pusat. Jadi saya melihatnya kalau dari segi efisiensi ya bertentangan sendiri dengan kebijakan Pak Presiden yang membatasi penggunaan anggaran. Ini kok malah dipakai untuk hal-hal yang seperti itu. Kemudian kalau dari segi kekuasaan ya tidak masuk juga, karena apa? Karena Presiden tidak punya kewenangan untuk mengatur daerah. Karena prinsip otonomi yang dilakukan sejak tahun 99 itu, sehingga daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola daerahnya. Jadi daerah ke pemerintah pusat sudah tidak bisa campur tangan, apalagi kok pemerintah pusat, pemerintah provinsi saja terhadap kabupaten kota juga tidak punya kewenangan banyak kok. Nah, apalagi dengan pemerintah pusat. Begitu Mbak. Ya, kalau saya lihatnya tidak efektif. Ya, retreat ini bagi kepala daerah tidak efektif. Tapi kalau bagi menteri, oke lah, karena menteri memang pembantu presiden, sehingga harus ada kesamaan visi seperti itu. Itu Mbak. Baik. Ya. Tapi dok, yang disorot publik saat ini kan kepala daerah itu kan dipilih oleh rakyat dan diyakini bahwa seharusnya melayani masyarakat. Tapi seiring dengan keluarnya surat perintah dari Megawati Soekarno Putri ini Ya. seolah-olah istilahnya ini kepala daerah malah tunduk atau mengikuti ketum partai seperti itu. Ya. Istilahnya kok seperti jadi petugas partai begitu dok. Ini Ya. bagaimana dok ini? Ya. Jadi sebetulnya istilah petugas partai itu kan yang menyampaikan, dan yang sampai sekarang yang menyampaikan konsisten kan hanya PDIP, gitu, PDIP Ibu Megawati. Kalau partai-partai lainnya kan tidak ada yang seperti itu. Ya. Nah, memang karena sistem di Indonesia itu kepala daerah itu harus diusulkan oleh partai politik, ya, kecuali kalau dia independen. Tapi yang tahun ini kelihatannya independen tidak terlalu banyak, ya, karena memang berat independen itu. Apalagi kalau terhadap daerah yang
yang jumlah penduduknya banyak, luas wilayahnya sangat luas, itu independen sangat sangat susah ya. Tapi kalau wilayahnya tidak terlalu besar, penduduknya juga tidak terlalu besar, mungkin independen masih masih bisa ya. Nah, sehingga dengan sistem politik itu mau tidak mau ya kepala daerah itu punya ikatan dengan partai yang mengusulkannya. Pasti secara politik dia pasti akan punya ikatan seperti itu. Sehingga kalau dia tidak memperjuangkan aspirasi dari partai politiknya ya agak repot juga, meskipun sebetulnya dia punya tugas juga untuk melayani masyarakat. Jadi sebetulnya kepala daerah itu punya dua kepala, satu partai politiknya, satu rakyatnya. Nah, dia mau mengabdi kepada siapa? Mana yang lebih kuat? Apakah mengabdi kepada rakyatnya atau mengabdi kepada partai politiknya? Jadi memang tidak mudah menjadi kepala daerah di Indonesia dengan sistem yang seperti ini. Saat presiden pun juga seperti itu, Mbak. Pak Prabowo ini akan mengabdi kepada Gerindra atau akan mengabdi kepada rakyat. Nah, itu juga agak repot juga. Ya, sebetulnya dengan apa ya, dengan sistem seperti itu tuh ya agak repot juga, apalagi dengan jumlah partai yang banyak di Indonesia ini. Ya, kita tuh partainya kan cukup banyak, ya, sehingga ya mau tidak mau ada koalisi, ya, ada koalisi lalu seperti ribut-ribut masalah gas melon kemarin itu kan jadi rame juga akhirnya kan. Nah, ini kebijakan siapa? Kebijakan ketua partai atau kebijakan pemerintah? Nah, akhirnya ribut, akhirnya tidak jadi seperti itu. Jadi posisi kepala daerah itu dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia dan sistem politik di Indonesia itu memang agak repot. Apakah dia akan melaksanakan kebijakan dari partai politiknya atau dia akan melaksanakan atau akan artinya membantu masyarakat untuk menapaki kehidupannya sehari-hari itu. Ini yang mungkin harus memperoleh kajian yang lebih mendalam gimana posisi seorang kepala daerah itu. Gitu, Mbak. Baik, kalau tadi bicara soal tidak hadirnya kepala daerah ini kan tidak ada dasar hukumnya ya Dok ya, sejauh ini belum ada dasar hukumnya. Artinya jika berarti kalau ketum partai atau sebuah ketum partai memberikan instruksi ke kepala daerah artinya tidak masalah ya Dok? Tidak masalah, karena dalam etika politiknya seorang kepala daerah kepada partai politiknya ya harus nurut. Karena kalau dia tidak ikut partai politik itu dia tidak bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Ya kan? Itu fatsunnya seperti itu ya. Etikanya seperti itu. Kalau saya mencalonkan diri lewat PDIP ya saya harus manut dengan PDIP. Ya. Dengan ketua partai saya, sebab kalau saya tidak dicalonkan oleh PDIP ya belum tentu saya bisa menjadi kepala daerah. Kan begitu. Ya. Baik, Etika berarti ini menyangkut tidak etika. masalah antara ketum partai maupun dari kepala daerah sendiri, seperti itu ya Dok ya? Berarti artinya retreat hari ini ataupun instruksi dari Bu Mega sendiri berarti memang berjalan selayaknya ya atas pemikiran masing-masing, jadi tidak ada masalah apapun ya nantinya ke depannya. Betul. Ya mestinya dulu Pak Presiden ini dengan DPR membuat undang-undang dulu bahwa setiap kepala daerah terpilih harus wajib mengikuti penyamaan persepsi yang namanya retret itu atau bagaimana. Nah, sehingga mau tidak mau harus ikut. Nah, sekarang kan belum ada undang-undangnya. Sehingga ya kepala daerah dan juga ketua-ketua partai ya bebas saja, dia mau ikut ya monggo, tidak ikut ya tidak apa-apa begitu. Itu ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Kelly atas obrolannya hari ini di On Focus. Luar biasa sekali. Jadi nanti apapun keputusannya kita sebagai rakyat menyaksikan saja ya Dok sejauh ini. Iya. Kita sebagai rakyat yang menganggap saja itu urusannya kepala daerah dengan presiden atau partai politik. Tapi yang jelas bahwa kita di daerah itu yang mengelola daerah itu adalah kepala daerah yang dipilih oleh rakyat di daerah itu. Jadi ya sudah, kita manut saja, kita nggak usah ikut-ikutan itu aja. Begitu Mbak. Ya. Baik, terima kasih Dr. Kelly atas waktunya dan sehat selalu Dok. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Ya, salam juga untuk Tribuners semua ya.
Ya, Baik, ya. terima kasih Ya. Dok. Itu tadi Ya. Tribuners perbincangan Sadi bersama Dr. Kelly di On Focus kali ini. Semoga ini dapat juga menjadi perhatian untuk Tribuners di luar sana dan jangan lupa saksikan program Tribun News lainnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.